Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua pasti sudah siap mau dengar cerita, ya kan? Nah, pagi hari ini kakak akan bercerita kepada adik-adik tentang gandum dan ilalang. Apa sih gandum itu? Apa sih ilalang itu? Nah, kalau adik-adik kepingin tahu apa itu gandum dan ilalang, kakak akan bacakan sebuah perumpamaan yang ada di dalam kitab Matius atau kitab Matai pasal 13 sampai 24, pasal 13 ayat 24 sampai 30. Nah, bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan kitab suci di depan adik-adik yang ada di rumah adik-adik semuanya, kakak akan bacakan buat adik-adik di tempat ini, ya. Oke, sekarang kakak mau baca 1, 2, 3. Dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka sambil mengatakan, kerajaan surga atau kerajaan Samayim diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun sementara orang-orang itu tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang ke tengah-tengah gandum itu. Dan dia pergi. Dan ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang itu. Dan seraya mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepadanya, "Tuan, bukankah engkau menaburkan benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia menghasilkan lalang?" Dan dia berkata kepada mereka, "Seorang musuh telah melakukannya." Maka para hamba itu berkata kepadanya, "Jadi, maukah engkau kami pergi untuk mengumpulkannya?" Namun dia berkata, "Tidak, jangan dengan mengumpulkan lalang itu, kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan pada saat penuaian, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama lalang itu dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Tapi kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku." Nah, adik-adik, jadi apa maksudnya dari perumpamaan ini tentang gandum dan lalang? Jadi di dalam dunia ini itu ada dua macam manusia, adik-adik. Ya, ada dua macam manusia. Nah, yang pertama manusia yang hidupnya benar, dan yang kedua manusia yang hidupnya tidak benar. Nah, Tuhan Yeshua itu menggambarkan sebuah kehidupan orang percaya itu seperti gandum, dan orang yang hidupnya tadi tidak benar atau tidak percaya kepada Yeshua itu hidupnya seperti lalang atau ilalang. Nah, mengapa digambarkan seperti gandum dan ilalang? Ya, begini adik-adik, karena dalam sebuah ladang gandum biasanya selalu tumbuh juga tanaman parasit. Jadi adik-adik, kalau di dalam sebuah ladang ada tanaman gandum, biasanya itu ada tanaman pengganggu yang disebut tanaman parasit. Nah, apa itu tanaman parasit adik-adik? Tanaman parasit itu dia mirip sekali dengan gandum, adik-adik. Ya, nah karena tanaman ini mirip dengan gandum, jadi dia bisa hidup bersama-sama dengan gandum. Ya, dan tanaman parasit ini atau tanaman pengganggu ini disebut sebagai ilalang, adik-adik. Nah, gandum
adalah tanaman yang sengaja ditanam oleh Pak Tani. Ya, karena gandum itu menghasilkan biji gandum ya yang bisa untuk dimakan dan jadi bahan makanan yang menyehatkan. Nah, tetapi ilalang adalah tanaman yang hidupnya hanya merusak. Dia berusaha merusak tanaman gandum, adik-adik. Ya. Jadi ilalang ini dia hidupnya bersama-sama dengan gandum, tapi akarnya ilalang ini mengikat akarnya gandum, adik-adik. Jadi tanaman gandum itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Kenapa? Karena akar daripada gandum itu diikat oleh tanaman ilalang atau tanaman parasit atau tanaman pengganggu, adik-adik. Nah, sehingga ketika ada lalang, maka gandum tidak bisa menghasilkan panen yang maksimal. Nah, adik-adik, orang yang percaya kepada Yesua, orang yang percaya kepada Tuhan Yesua itu disebut orang yang disebut seperti gandum, adik-adik. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesua, orang yang hidupnya beriman kepada Bapa Yahweh, hidupnya benar, itu digambarkan seperti gandum. Ya. Nah, orang yang anak-anak yang suka beribadah itu seperti gandum. Nah, siapa yang suka beribadah? Ya, pinter. Ya, adik-adik berarti adalah orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesua. Berarti adik-adik gandum dong, ya. Hebat nih adik-adik nih, gandum ya. Nah, tetapi orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang yang hidupnya tidak percaya kepada Bapa Yahweh, orang-orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan Yesua itu suka mengganggu. Makanya dia disebut digambarkan sebagai ilalang, adik-adik. Nah, kakak akan kasih contoh, ya. Kakak akan kasih contoh seumpama begini. Ketika adik-adik mau ibadah, sudah bersiap-siap mau pergi ke ibadah anak, ke sekolah minggu. Seneng ya, adik-adik sudah pakai baju bagus. Tahu-tahu nih sampai di depan sana, sampai di depan Kehilat, tiba-tiba ada yang ngajakin. Siapa ya, umpama kakak kasih contoh nih, ada yang namanya Tono. Tono, ngapain kamu ibadah? Yuk main sama aku aja. Kemana? Oh, enak main sama aku, kita pergi ke mall. Enak, di mall kita bisa main game. Asik nggak tuh? Akhirnya si Tono ini yang tadinya mau ibadah atau mau main di mall ya, bimbang adik-adik. Nah, temennya Tono tuh itu namanya ilalang loh. Kenapa? Karena berusaha untuk menggagalkan si Tono mau beribadah. Boleh nggak tuh adik-adik kayak gitu? Gak boleh kan? Kalau seperti itu, kalau sampai Tono mau ikut sama si temennya tuh pergi ke mall, aduh hatinya Bapak Yahweh sedih dong. Nah, akhirnya kalau Tono ikut sama temannya, dia gak bisa datang ibadah. Kira-kira temannya Tono itu jahat gak ya? Jahat loh. Kenapa? Karena dia berusaha membuat Tono
tidak bisa beribadah kepada Bapa Yahweh. Nah, itulah kehidupan antara gandum dan ilalang. Nah, adik-adik, atau kakak kasih contoh lagi. Ketika kita mau belajar nih, adik-adik kan semua sekolah kan. Jadi orang kalau sekolah, anak-anak itu kalau yang sekolah kewajibannya apa? Belajar, ya kan? Nah, ketika adik-adik akan belajar, tapi ada temennya adik-adik, siapa tuh? Ya, yang ini ketika adik-adik mau belajar, ada temennya adik-adik yang ajak bermain juga. Itu temennya yang ngajak main, bener nggak tuh? Nggak bener, ya kan? Nah, kalau temennya adik-adik gitu, dia mau ngajak bermain pada saat adik-adik mau belajar, nggak boleh, ya. Itu disebut ilalang, ya, mengganggu. Nah, itu yang bikin Tuhan Yesus hatinya sedih, ya. Makanya adik-adik, kalau besok ketika adik-adik ibadah yang sungguh-sungguh, jangan ganggu temennya. Kenapa? Jangan-jangan nanti adik-adik dianggap ilalang tuh, ya. Tapi kalau ada temennya ibadah, adik-adik juga harus ibadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yeshua. Buat apa? Supaya hatinya Tuhan senang. Nah, adik-adik, ketika gandum dan ilalang ini bertumbuh bersama, murid-murid Tuhan Yesus ngomong begini sama Tuhan Yesus, Guru, itu kan ada ilalang, ilalangnya dipotong aja ya sekarang. Tuhan Yesus bilang, no, jangan dipotong, biarin tumbuh bersama, gitu. Ya, jangan dipotong, belum waktunya. Biar saja waktu panennya tiba. Nah, ilalang dipotong, gandum dipotong. Tetapi gandum akan dipanen, dia akan masuk ke lumbung adik-adik. Wih, senang yang jadi gandum, dia masuk ke lumbung, ke gudang, dia disimpan di dalam gudang yang hangat, gak kedinginan. Tapi sedangkan ilalang, dia dipotong, dia dimasukkan ke dalam api, dibakar. Oh, panas adik-adik, ya. Nah, enak mana? Jadi gandum atau jadi ilalang? Ayo. Jadi gandum. Ya, itu gambarannya. Kalau kita hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita diumpamakan seperti gandum. Ya, besok kita akan memiliki kerajaan surga samayim. Ya, enak loh di surga itu adik-adik, ya. Kenapa kita bisa memuji Tuhan tapi jadi ilalang? Dibakar panas. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita renungkan dari perumpamaan gandum dan ilalang ini? 1, jadilah anak-anak yang hidup sungguh-sungguh dekat kepada Bapa Yahweh, supaya kita dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah seperti biji gandum. Sehingga ketika saat panen tiba atau ketika Tuhan Yesus datang, kita selamat. Tetapi jika kita tidak sungguh-sungguh, maka si setan itu atau ilalang itu akan merusak iman kita dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, jauh dari Bapa Yahweh, kira-kira bisa selamat enggak? Enggak bisa. Sedih adik-adik ya. Kenapa? Kalau enggak selamat nanti dibakar dalam api. Takut. Ya. Nah, yang kedua, ya, selama kita hidup,
Tuhan juga mengizinkan ilalang itu juga hidup. Selama gandum hidup, Tuhan juga mengizinkan ilalang itu hidup. Dengan maksud supaya kita itu diuji apakah kita tetap setia atau enggak kepada Bapa Yahweh, atau ikut seperti ilalang yang hidupnya hanya gangguin orang lain. Ayo, sebab itu ayo kita harus jadi anak-anak yang setia, yang semakin cinta kepada Tuhan Yesua, sebagai bukti ya bahwa kita hidupnya dekat sama Tuhan Yesua. Ya, kita minta supaya Tuhan beri kita kekuatan yang selalu baru, sehingga kita menjadi orang yang hidupnya selalu berkemenangan, adik-adik. Nah, itulah yang kakak mau kasih pesan kepada adik-adik. Itulah gambaran kehidupan dari gandum dan ilalang. Ya, adik-adik semua kira-kira mau jadi gandum atau ilalang? Hah? Ilalang? Hah? Yang benar? Gandum. Pinter ya. Jadi kalau kita mau jadi gandum, berarti kita hidupnya harus dekat sama Tuhan. Mau adik-adik? Iya. Bapak Yahweh memberkati adik-adik ya. Kita semua di sini bersukacita. Kita semua di sini diberkati oleh Bapak Yahweh. Amin buat firman Tuhan. Bye, shalom.